Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa rasulul mu'minin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, laqad faza al-muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Bapak kesempatan yang berbahagia ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bermuajaah, untuk bisa bermajelis thalabul ilmi sama-sama dalam rangka memperbaiki keilmuan kita dalam Islam, sehingga mudah-mudahan dengan upaya dan usaha yang kita amalkan pada setiap harinya untuk menambah keimanan, betul-betul ada perubahan yang signifikan, sehingga tidak lagi hanya sekedar jargon dan tidak lagi hanya sekedar kita itu disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya keduniaan, hal-hal yang sifatnya lahun, hal-hal yang sifatnya permainan, tapi jauh daripada itu mudah-mudahan kita disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diringankan hati kita untuk selalu thalabul ilmi, selalu menuntut ilmu, menambah pengetahuan dengan tujuan agar amalan-amalan yang kita kerjakan itu selaras dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kalinya sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kepada bab yang ketiga, hadis yang ketiga. Jadi bab yang kedua tentang bab taubat, hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini termasuk maula Rasulullah, khadimur Rasulullah, pembantunya Rasulullah, orang yang mengabdikan diri untuk membersamai Rasulullah SAW. Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya melebihi kegembiraan seorang atau seseorang di antara kalian ketika menemukan kembali untanya yang hilang di padang yang luas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afrahu Allahu afrahu bi tawbati abdihi min ahadikum saqata ala ba'iratin wa qala adallahu fil ardi falatin, muttafaqun alaihi. Dalam riwayat yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini ditambahkan oleh Imam Muslim dengan beberapa penambahan. Imam Muslim dalam riwayatnya beliau menambahkan, disebutkan beliau bersabda, sesungguhnya Allah sangat gembira menerima taubat hambanya ketika bertaubat kepadanya melebihi dari kegembiraan seseorang yang berkendara di tengah padang pasir, tetapi hewan yang dikendarai lari meninggalkannya, padahal di atas hewan itu terdapat makanan dan minuman. Kemudian dia berteduh di bawah pohon dan membaringkan badannya, sedangkan ia benar-benar putus asa untuk menemukan kembali hewan yang dikendarainya. Ketika dia bangun,
Tiba-tiba ia menemukan kembali hewan yang dikendarinya, lengkap dengan perbekalan yang dibawanya. Dia pun sangat gembira. Kemudian dia memegang tali kekangnya seraya berkata, karena sangat gembiranya, ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dia keliru mengucapkan kalimat itu karena luapan kegembiraannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita masuk pembahasan dalam hadis yang ketiga ini, diceritakan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis ini beliau meriwayatkan tentang kegembiraan Allah Subhanahu wa taala ketika mendapati hambanya bertaubat. Jadi permisalan yang diberikan oleh Rasulullah dengan gambaran seseorang yang melakukan perjalanan di tengah padang pasir yang sangat luas, membawa unta dan semua perbekalan yang ada padanya itu diletakkan di atas unta itu, di atas kendaraannya. Jadi sebagaimana orang yang sedang safar ada kalanya merasakan capek, maka sahabat ini pun merasakan capek. Jadi orang yang digambarkan Rasulullah ini pun merasa capek. Kemudian dia beristirahat di bawah pohon. Dia tinggalkan untanya itu, tertidurlah dia. Bangun-bangun untanya sudah hilang. Jadi bangun-bangun untanya sudah hilang dengan membawa seluruh perbekalan yang dia miliki. Dengan membawa seluruh perbekalan yang dia miliki. Kemudian ya sudah niat saja, diceritakan dalam syarahnya itu sudah dia kembali meletakkan badannya, sudah niat menunggu kematian, menunggu ajal, karena sudah tidak ada yang bisa diharapkan lagi, semuanya sudah dibawa lari oleh ontanya tadi, oleh kendaraannya lagi. Begitu dia meniatkan untuk sudah niat mati, pokoknya sudah niat selesai hidupnya di tengah padang pasir itu, tiba-tiba ontanya kembali. Tiba-tiba ontanya kembali dengan membawa seluruh perbekalan dan tidak kurang satu apapun. Nah, dari peristiwa itu kemudian dia gembira dengan sangat-sangat gembira sampai kemudian dia mengucapkan kalimat yang terbalik. Jadi dia dalam riwayat Imam Muslim itu beliau mengucapkan kalimat yang terbalik, yang seharusnya dia katakan aku adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku, terbalik, ya Allah, engkau hambamu dan aku Tuhanmu. Min syiddatil farahi, min syiddatil al-farah, dari kegembiraan yang sangat. Jadi kegembiraan yang sangat. Kemudian terbalik dalam mengucapkan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ya Allah, engkau itu hambaku, aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farahi, ya salah mengucapkan, latah mengucapkan karena kegembiraan yang sangat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kaitannya dengan pembahasan taubat di sini? Di sini menunjukkan bahwasanya kegembiraan Allah Subhanahu wa taala digambarkan oleh Rasulullah SAW jauh melebihi kegembiraan Badui yang kehilangan seluruh perbekalannya lalu kembali tanpa ada kurang sedikit pun. Kalau digambarkan hari ini ya digambarkan dengan kegembiraan kita, apa yang membuat kita gembira hari ini. Allah jauh lebih bergembira, Allah jauh lebih cinta, Allah jauh lebih suka, lebih senang ketika mendapati ada hambanya yang bertaubat. Jadi di sini menunjukkan sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala, sifat ghafurnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian Allah marah dengan apa yang telah diperbuat oleh hambanya ketika bertaubat, bukan kemarahan yang didapati, tapi kecintaan yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian fawaid yang bisa kita ambil. Yang pertama, menunjukkan sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, salah satunya Allah memiliki sifat gembira. Allah itu bergembira. Dalam hal ini tidak dinisbatkan kepada sifat manusia sebagaimana kegembiraan kita. Ya, kemudian mendapatkan sesuatu yang kita sadarkan kegembiraan kita pada itu, tidak. Tapi gambaran di sini adalah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada murkanya. Bagi siapa? Bagi mereka yang mau bertobat. Bagi mereka yang mau bertobat. Makanya kemudian dalam kehidupan itu kan kita punya prinsip. Ada prinsip yang dalam hidup itu harus kita pegang dalam
Setiap langkah kita berusaha untuk tidak berbuat salah itu lebih baik daripada kita memiliki target menjadi yang terbaik tapi dengan segudang kesalahan. Jadi berusaha untuk tidak berbuat salah, berusaha untuk selalu istiqomah tidak berbuat salah, ya, lebih baik daripada kemudian kita memiliki tujuan menjadi yang terbaik tapi tidak pernah mawas diri dengan kesalahan. Artinya apa? Artinya banyak di antara kita itu orang-orang pintar itu sebetulnya banyak. Orang-orang yang pandai, orang-orang yang berprestasi itu sebetulnya banyak. Namun kemudian tidak banyak yang mampu memadukan antara dua sifat. Apa? Sifat kehati-hatian dengan sifat optimis, dengan sifat percaya diri, dengan sifat sifat baik ingin menjadi orang yang lebih baik. Ini tidak banyak. Banyak yang pengen jadi juara satu, ya. Tapi kemudian yang memperhatikan kesalahannya ini tidak banyak. Kenapa? Banyak di antara kita yang kadang-kadang memberikan doktrin, memberikan penekanan kepada anak-anak itu untuk menjadi orang yang ranking 1 misalkan, menjadi orang yang berprestasi di kelas. Tapi kemudian hal-hal yang menjadi kelemahan-kelemahan yang itu bisa merusak nilai prestasi itu tidak banyak yang menekankan. Ya, artinya apa? Kadang-kadang ada yang tidak sejalan antara tujuan baik itu dengan hal-hal yang kemudian bisa merusak tujuan baik itu. Ya, contohnya tadi banyak orang yang pintar, namun kemudian kalau dikoreksi ternyata banyak juga kesalahannya. Maka Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau memiliki salah satu sikap yang ideal. Sikap yang ideal apa? Ketika beliau bertanya tentang keburukan di tengah-tengah kegemaran para sahabat, tabiat para sahabat itu bertanya tentang kebaikan-kebaikan. Namun tidak dengan Hudzaifah bin Yaman. Bertanya tentang keburukan, bertanya tentang huru-hara akhir zaman, bertanya tentang fitnah di akhir zaman, bertanya tentang sesuatu yang merugikan manusia, merugikan dirinya sendiri. Banyak Hudzaifah meriwayatkan hadis-hadis yang berkenaan dengan huru-hara, berkenaan dengan huru-hara akhir zaman. Ketika ditanya kenapa bertanya seperti itu, ya paling tidak ketika kita tahu lebih dulu, kita ada upaya untuk menghindari. Makanya kemudian menjadi orang yang minim kesalahan ini juga sama beratnya dengan menjadi orang yang ingin menjadi lebih baik. Kenapa? Karena otomatis ketika kita berusaha ingin menjadi orang yang minim kesalahannya, secara otomatis kita juga menjadi orang yang ingin lebih baik dalam kehidupan. Nah, dalam hadis ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi membawakan hadis ini. Beliau menuliskan atau mencantumkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari berkenaan dengan betapa gembiranya Allah Subhanahu wa taala mendapati hambanya yang bertaubat. Sekaligus ini hadis menjadi motivasi dan motivator yang paling harusnya memberikan efek dalam kehidupan kita, terlebih bagi kita yang barangkali masih gemar dalam berbuat kemaksiatan. Sering kita tidak pernah mentoleransi bagi diri kita sendiri perbuatan-perbuatan dosa. Tidak ada yang kemudian membenarkan perbuatan-perbuatan salah. Tidak ada yang kemudian membenarkan perbuatan-perbuatan dosa. Betul-betul. Cuma kemudian ketika kita sudah terlanjur berbuat salah, maka solusi dari Allah Subhanahu wa taala ya dengan bertaubat. Artinya di situ ada sifat kegembiraan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala jauh melebihi kemarahan yang ditimbulkan dari perilaku kita itu. Kenapa Allah tidak bergantung kepada kita? Tapi kemudian Allah memberikan motivasi, tasjid, semangat kepada kita. Tatkala kita terjebak dalam kemaksiatan, maka janganlah kemudian kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk selalu senantiasa taubatan nasuha, bertobat yang sesungguh-sungguhnya karena kegembiraan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang kemudian mau bertobat tatkala
terjerembab dalam kemaksiatan. Hal ini digambarkan oleh Rasulullah melebihi kegembiraannya Badui yang mendapati perbekalannya itu kembali. Ya, sudah tidak ada yang bisa menolong. Psikologinya kan seperti itu, di tengah padang pasir tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang tahu. Buat nonton CCTV itu tadi ontanya lari kemana, siapa yang ngambil, arahnya kemana, tidak ada petunjuk sama sekali. Lalu kemudian kembali tanpa diminta, tanpa ada upaya, lalu kembali. Dalam kehidupan awal diri kadang-kadang seperti itu, sesuatu yang tidak kita harapkan ternyata malah menjadi rezeki kita. Tapi begitu kerasnya kita memperjuangkan sesuatu, ketika Allah belum menakdirkan pun tidak akan pernah sedikit pun menjadi hak kita. Makanya kemudian kegembiraan Badui tadi digambarkan oleh Rasulullah SAW itu belum seberapa dengan kegembiraan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapati ada hambanya yang kemudian bersimpuh mengakui taubat atas segala kesalahan dan dosa yang diperbuat. Ini hadis yang keempat dalam bab ini. Jadi fawaid yang bisa kita ambil di sini adalah satu, Allah memiliki ampunan yang jauh lebih besar daripada murkanya. Artinya bagi siapa saja yang mau bertaubat, bagi siapa saja yang kemudian memaknai taubat itu dengan sebenar-benar taubat, maka Allah bergembira melihat hamba-hambanya yang berbuat dosa lalu bertaubat. Dalam hadis yang lain bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tidak ada satupun orang yang berbuat dosa, maka Allah akan menghadirkan orang-orang yang berbuat dosa lalu mau bertobat. Allah hadirkan orang-orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, lalu kemudian ditakdirkan oleh Allah orang tersebut bertobat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua menunjukkan bahwasannya taubat merupakan wadhifah. Wadhifah itu titipan, wadhifah itu adalah kewajiban yang melekat kepada seseorang dalam kehidupannya, karena tidak mungkin dan mustahil ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Sehingga kemudian taubat ini tidak selalu identik dengan perbuatan dosa besar. Taubat ini tidak selalu dan tidak melulu identik dengan kemaksiatan akbar, tidak identik dengan kemaksiatan yang besar. Tapi kemaksiatan sekecil apapun dalam kehidupan kita harus kita taubati. Ya, kenapa? Karena mentaubati dosa, mentaubati kemaksiatan, di samping memberikan pahala dalam kehidupan kita orang yang mau bertobat, maka salah satu upaya kita adalah melepaskan belenggu dosa. Artinya kalau kita belum bertobat, ya, bahkan tidak menyadari perbuatan dosa itu lalu terlupakan perbuatan dosa itu, boleh jadi kita menjadi orang-orang yang merugi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditunjukkan catatan amalan baiknya, kita menjadi orang-orang yang kemudian merugi. Kenapa? Tahu-tahu buku rapot yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata membuat kita tercengang. Selama ini ternyata banyak dosa yang tidak ditobati. Jadi sengaja melakukan perbuatan namun kemudian tidak memiliki keyakinan bahwasanya perbuatan itu perbuatan dosa. Ini yang berbahaya. Apa? Orang yang tidak merasa berdosa. Yang paling berbahaya bagi seseorang adalah sikap tidak merasa bersalah terhadap kesalahan yang diperbuatnya. Dan itu semua berangkat dari ilmu. Kalau tidak diilmui, maka selamanya kita akan berada dalam pemahaman yang seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fawaid yang ketiga dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya motivasi dalam bertaubat ini digambarkan oleh Rasulullah SAW. Seharusnya kita menjadikan taubat ini sesuatu yang prioritas, sesuatu yang menjadikan kita memprioritaskan taubat itu. Taubat itu menjadi prioritas sehingga kemudian refleks, ya, beristighfar dalam kehidupan, beristighfar terus, minta ampun terus meskipun tidak merasa berbuat salah. Ini yang berbahaya, tidak pernah merasa berbuat salah, inilah yang kemudian membahayakan diri kita dalam kehidupan akhirat kita. Selanjutnya hadis yang keempat,